utama difusi inovasi, yaitu inovasi kemarin kita diskusikan, dan inovasi itu di dalam studi difusi inovasi memiliki karakteristik ya yang menjadi salah satu penentu atau variabel yang berpengaruh terhadap perbedaan dalam mengadopsi di kalangan para aktornya. Ya, mengikuti Rogers itu ada 5 karakter inovasi itu, yaitu relative advantage, ya, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Ada 5 itu karakternya. Saya kira Anda bisa mencek di bukunya itu. Jadi karakteristik relative advantage itu atau katakanlah keunggulan relatif, ya, keunggulan relatif atau nilai lebih yang relatif gitu. Nah, apa namanya, bisa menjadi salah satu faktor untuk yang diperhitungkan di dalam mengadopsi sebuah inovasi di kalangan dokter atau masyarakat pada umumnya. Jadi keunggulan relatif itu sejauh mana suatu inovasi itu dianggap lebih, ya, atau mempunyai nilai lebih daripada ide serupa, ya, sebelumnya, ide serupa sebelumnya oleh kelompok pengguna tertentu, ya. Tentu di sini sudah ada ide, mungkin sudah ada produk yang sama dengan inovasi yang akan diteliti itu di dalam difusi inovasi. Tapi kemudian apakah itu inovasi itu memiliki relative advantage? Itu dilihat dari apa namanya, sejauh mana itu suatu inovasi dianggap lebih baik atau lebih bernilai daripada ide atau konsep atau produk sebelumnya oleh pengguna. Ya, tingkat keunggulan ini dapat diukur berdasarkan apa? Kira-kira menurut Rogers itu tingkat keunggulannya itu bisa diukur dari apa namanya, manfaat ekonominya. Apakah inovasi yang difusikan itu memiliki manfaat ekonomi? Lalu kemudian juga apakah inovasi itu bisa meningkatkan social prestige atau prestige sosial? Lalu apakah itu memiliki daya efektivitas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi? Atau juga kemudian apakah inovasi itu memberikan nilai lebih atau meningkat, memiliki kandungan kenyamanan atau bisa memuaskan pribadi dari adopternya? Itu kira-kira disebut sebagai karakteristik inovasi. Lalu kemudian menurut Rogers juga bahwa keuntungan relatif
atau advantage, relative advantage itu secara teoritik itu akan menentukan tingkat adopsi inovasi tersebut. Jadi beberapa penelitian seperti Sahin misalkan tahun 2006 itu melakukan penelitian bahwa eh, apa namanya prediksi terkuat mengenai seberapa cepat suatu inovasi akan diadopsi itu adalah karakteristik eh, eh, advantage ini. Kira-kira begitu. Lalu yang kedua itu adalah compatibility. Jadi kalau Anda baca buku ini, toh, bukunya Rogers itu, apa itu yang disebut sebagai compatibility. Jadi misalkan di dalam buku itu tingkat dijelaskan kesesuaian, Pak. bahwa definisi compatibility itu adalah the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the existing values, past experiences, and ends of potential adopter. It can also be seen as the capacity of the innovation to accomplish the same intended goals in the different setting or context. Itu begitu kalau di dalam bukunya apa namanya proses itu. Jadi inovasi yang akan diteliti itu sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengadopsi. Jadi hal itu juga dapat dilihat sebagai kapasitas atau kandungan inovasi untuk mencapai tujuan yang sama dalam lingkungan atau konteks yang berbeda. Jadi itu compatibility. Jadi kira-kira para adopter ini mengapa kok perlu memperhitungkan compatibility? Karena adopter itu memiliki apa ya? Apa itu? Memiliki Nilai dan pengalaman toh, yang existing. Pak Solihin kan punya sebagai adopter punya nilai nggak? Ya, yang ini dijadikan referensi atau rujukan untuk satu tindakan dalam dunia sosial pendidikan, ya kan? Dan punya pengalaman nggak? Ya, sebelumnya Pasti, pengalaman itu mewarnai pasti apa yang punya. kita pilih. Iya, pasti punya. Nah, oleh karena itu
inovasi itu pasti akan dirujuk, dipertimbangkan itu kompatibel nggak dengan nilai-nilai atau pengalaman aduk tersebut. Nah itu pasti akan mempengaruhi bahwa inovasi itu cepat atau tidaknya mungkin bahkan ditolak oleh adopter. Kan begini. Jadi tesisnya apa? Di sini bisa diajukan secara teoretik. Jadi apa? Jadi semakin inovasi itu memiliki kesesuaian atau kadar kompatibilitas yang tinggi atau besar, maka itu semakin cepat atau mudah diterima inovasi dalam satu komunitas atau masyarakat tertentu yang menjadi sasaran di dalam riset difusi inovasi. Gitu kira-kira. Yang ketiga itu apa? Itu complexity. Ya, kompleksitas. Ya. Jadi satu tingkatan ya, the degree to which di mana an innovation itu dianggap atau is perceived as either complex or simple, difficult or easy to understand and use. Gitu. Ya biasanya itu kalau makin kompleks ya akan lambat gitu lah. Kalau makin simple makin mudah untuk diterapkan ya itu jadi lebih cepat untuk diadopsi. Hal-hal itu juga diperhitungkan. Tapi kan bukan satu faktor saja. Meskipun easy, meskipun simple, tapi kalau tidak kompatibel kan ya juga menjadi problem. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan menjadi penting untuk diperhatikan dalam satu diskusi inovasi dalam konteks bukan saja to know atau mengetahui, tetapi how to analysis. Nah, bagaimana menganalisis, lalu menawarkan beberapa tesis secara teoretik konseptual. Karena kalau di SD itu kan harus riset itu kan harus apa? Dituntut itu apa? Dituntut untuk apa? Dituntut untuk jadi risetnya harus apa? Kebaruan, novelty-nya itu baik dari teoretik maupun dari hal-hal yang ya misalkan memiliki relative advantage juga ya, produk atau apa yang diteliti yang ditawarkan itu. Kalau penelitian pengembangan kan juga harus produknya harus memiliki novelty. Maka penelitian pengembangan itu sering salah dalam membuat latar belakangnya. Latar belakangnya itu harus ya tadi sesuai dengan yang sama karakternya. Kalau base pembelajaran pada digital ya latar belakangnya sudah ada pembelajaran digital. Bukan latar belakangnya karena banyak ceramah ya begini. Nah itu ya bukan pengembangan. Paham maksud saya? Itu banyak sekali mahasiswa yang kayak gitu-gitu itu. Berkali-kali saya katakan, nah, kalau kayak gitu kan nggak proporsional membandingkannya. Itu seperti PSIN membandingkan dengan Jerman sana gitu. Ya, yang sudah ada itu. Baik itu kalau yang dikembangkan apa model yang sudah sejenis gitu.
bahkan salah satu komponennya saja dikembangkan sebagai riset pengembangan ya nggak apa. Itu pengembangan. Apa latar belakang Anda memilih ini penilaian pengembangan? Karena selama ini seperti saya lihat dalam pre-survey, guru-guru itu menggunakan ceramah. Ya, ya, itu bukan latar belakang pengembangan, itu mungkin untuk penerapan ya, penelitian-penelitian terapan yang lain untuk eksperimen sebuah apa gitu. Gitu. Jadi kompleksiti itu gitu. Ya, salah satu. Jadi, terkait dengan tingkatan kompleks dan kesederhanaan atau tingkat kesukaan dan kemudahan itu susah, sorry, kesukaan dan kemudahannya sebab untuk digunakan. Jadi tesisnya apa? Semakin rendah tingkat kompleksitas dan kesukaran untuk digunakan, maka semakin tinggi kemudian kecepatannya ya dalam hal time. Nanti kan ada elemen time itu dalam proses pengadopsiannya. Ya, kalau Anda nanti mau apa yang Anda teliti, ya misalkan yang terkait dengan model pembelajaran atau media pembelajaran. Konsep apa ya, harus mempertimbangkan kompleksiti. Lalu yang keempat itu apa itu? Trialability. Itu sejauh mana suatu inovasi itu bisa diuji cobakan pada ruang lingkup yang terbatas atau terbatas. Itu tentu saja khususnya ini di kalangan adopternya loh ya. Kalau Anda meneliti misalkan media digital gitu atau e-learning, praktik e-learning, tapi di suatu daerah yang memang nggak ada listrik ya itu namanya tidak bisa dicoba kan bagaimana ya. Misalkan sederhananya kan. Jadi itu tidak berarti apa produk atau konsep yang Anda teliti inovasi tidak memenuhi elemen apa elemen enggak, tapi elemen apanya berarti inovasinya itu. Nah, itu nggak memenuhi kriteria yang keempat itu ya berarti nggak bisa itu diteliti dalam diskusi inovasi, dipilih sebagai satu top penelitian diskusi inovasi di bidang pendidikan. Ya itu penelitiannya di Ring misalkan tahun 2008 itu, jadi menempatkan triabilitas ini sebagai sejauh mana seorang mengadopsi harus berkomitmen ya mengadopsi inovasi secara penuh. Lalu yang kelima apa? Observability. Itu satu tingkatan di mana the result of an innovation are to other. Jadi apa dikatakan oleh Rogers dan Deering misalkan, it is the extent to which people can see the outcome of the innovation. Jadi karakter ini terkait dengan berbagai dengan hal seberapa jauh hasil inovasi bisa diamati oleh pihak lain, atau secara lebih luas seberapa jauh warga masyarakat secara keseluruhan dapat melihat manfaat yang akan diperoleh dari sebuah inovasi. Jadi semakin sebuah produk inovasi dapat dilihat manfaatnya oleh masyarakat yang akan mengadopsinya, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk diadopsi.
Ya sederhananya kalau Anda ke mungkin memang desa ya, masyarakat desa itu kalau ada inovasi kemudian ada contoh dia menyaksikan, oh itu memang bermanfaat, lalu dia tertarik, lalu meniru nggak? Meniru itu. Cuman masalahnya kalau di kultur masyarakat kita ini meniru itu meniru, lalu nggak punya implikasi bahwa akhirnya menjadi merugikannya. Ya barji barbeh, bubar hiji bubar kabeh. Kalau orang Jawa begitu. Biasanya kan bisnis apa itu loh. Kalau naiknya laris gitu ikut gitu. Nah, mogok tongo gitu kan. Jadi sana-sana. Sementara masalahnya kalau orang di Indonesia itu kan nggak apa-apa toh. Miskin nggak apa-apa asal bareng-bareng gitu. Pakai kancane gitu. Ya kayak gitu kan. Miskin nggak apa-apa ada temannya gitu. Itu komunal gitu, ciri khas masyarakat komunal itu. Temannya masih banyak yang nggak lulus kok, nah, ayam gitu. Masih banyak temannya gitu. Ada kecenderungan kayak gitu kan. Cuman kalau temannya sudah pada lulus gitu, jur apa termotivasi gitu. Tapi memang ya itu masyarakat agraris itu komunal ya. Belajar itu bersemangat kalau bareng-bareng ya masih kos kayak gini temennya oke semangat tapi harus sudah nulis disertasi lalu sendiri loh, nah, mulai itu menurun motivasinya itu ya itu kan terkait dengan kemampuan belajar mandiri itu kan ada faktor-faktor kultural juga kan. Kalau Anda mau meneliti soal mengapa kok pembelajaran mandiri di masyarakat yang komunal ini nggak terlalu apa namanya berhasil secara optimal itu antara lain ya sosiokulturalnya itu tadi masih senengnya bareng-bareng gitu. Makanya sekarang ini kan rekreasi ya maksudnya rekreasi kan meningkat toh karena ingin ketemu bareng-bareng itu gitu. Jadi bertemu secara visual itu secara virtual melalui dunia ini enggak kurang apa ya kurang apa namanya kurang abdol kalau enggak ketemu secara online itu kan. Nah, itu masyarakat komunal itu tadi ketemu di virtual ini masih belum apa update. Makanya pembelajaran daring ini juga problemnya di situ. Jadi itu persoalan kualitas komunikasinya, kualitas komunikasi pembelajarannya itu eh, offline itu dianggap memiliki kualitas yang lebih berkualitas lah komunikasinya maksudnya. Mengapa? Karena ya itu tadi senang interaksinya itu apa menjadi lebih intens lalu nonverbalnya juga kelihatan. Saya ini juga susah kalau waktu daring itu paling waktu pandemi itu susah itu ngajarnya itu kesusahan saya itu nggak bisa ndagel nggak bisa apa humor itu nggak susah sekali humor di daring itu karena apa mengapa karena nggak bisa spontanitasnya juga nggak cepat tercipta lalu
ekspresi nonverbalnya juga nggak bisa, yang itu dulu waktu dari pandemi itu begitu stres saya nggak bisa dari itu. Tapi kalau yang serius-serius itu ya udah itu soal kualitas. Oke, jadi tadi observability. Nah, 5 karakter itulah yang kemudian penting Anda pertimbangkan untuk memilih sebuah ide, sebuah konsep atau produk yang Anda pilih sebagai topik untuk riset, diskusi, inovasi, dan pendidikan. Kira-kira begitu. Nah, kalau di dalam teknologi pendidikan itu misalnya apa? Mari kita coba misalkan untuk diterapkan pilihannya. Misalkan apa? Kalau misalkan yang di era digital ini pembelajaran teknologi berbasis teknologi digital, ya. Misalkan podcast, meskipun agak sudah mulai surut ya. Misalkan podcast pembelajaran menggunakan podcast, Anda pilih sebagai penelitian, diskusi, inovasi, pendidikan, dan itu loh. Ya sudah, itu Anda konfirmasikan pada 5 tadi. Apakah podcast itu memenuhi persyaratan 5 karakter itu? Misalnya apa? Tadi, yang pertama adalah relative advantage. Ya silakan dikonfirmasikan. Memenuhi syarat nggak podcast itu? Apa dari konsepnya? Ya nilai tambah dengan apa tadi? Ekonomi ya tadi dicek gitu. Anda buat pertanyaan, daftar pertanyaannya itu apakah bermanfaat ekonomi podcast? Misalkan gitu. Di mana itu? Podcast sebagai untuk pembelajaran ya. Di mana manfaat ekonomi? Yang mengurangi mobilitas. Nah, ya berarti apa? Apa artinya itu? Jadi, Ekonomis. saya kalau mengurangi mobilitas itu berarti apa itu? Secara ekonomi apa? Kan gitu. Lebih Efektif. Biaya operasional. iya biayanya berarti dalam bahasa konsepnya apa istilahnya? Efisien. Podcast lebih iya, lebih efisien, lebih murah, lebih efisien itu. Bahasa konsepnya kan gitu. Maka itu memenuhi gitu. Lalu meningkatkan prestis sosial. Ya, mungkin ya. Ada yang logis nggak itu meningkatkan prestis? Ya, kalau dalam masyarakat non-egalitarian kayak kita kan itu simbol ya, simbol sesta. Itu. Zaman dulu Pak Solikin di kampungnya memiliki TV. Berarti lebih prestis nggak punya itu loh di rumahnya Pak Solikin yang punya TV, ya gitu. Ya mungkin ya makanya saya katakan dalam masyarakat yang non egalitarian yang masih terstratifikasi secara ini ya begitu menjadi faktor pembeda secara sosial karena memiliki sumber daya untuk meningkatkan status sosial TV gitu. Jadi dulu kan
nggak kayak sekarang orang punya TV, bahkan punya sepeda motor itu kan. Gitu. Lalu TV dulu punya apa? Yang sama dalam media. Setelah TV banyak yang punya, terus apa? Yang meningkatkan prestis sosial dalam bidang media. Video. Ya mungkin video, tapi nggak terlalu terlihat itu. Apa biasanya? Parabola, gitu. Itu loh rumahnya Pak Solikin yang punya parabola. Kan gitu. Nah itu sama sekarang ini kalau podcast itu bisa memberikan potensi untuk meningkatkan saja sudah, itu berarti memiliki relative advantage ya. Nah kemudian efektivitas tentu itu dipertimbangkan, dan juga kenyamanan dan kepuasan pribadi. Kira-kira begitu. Pertanyaannya apakah hal itu harus dipenuhi, misalkan ekonomi, social prestige, lalu kemudian efektivitas, ya, apa, convenient, apa namanya, kenyamanan, ya paling tidak 3 atau 2 diantaranya memenuhi lah, itu sudah bisa. Tidak harus semuanya misalnya. Podcast sebagai pembelajaran. Lalu compatibility itu sesuai nggak dengan nilai-nilai, sesuai enggak pengalaman yang lama misalkan. Ya coba ini kalau ada potensi untuk sesuai ya. Ayo paling tidak kalau itu nggak sesuai, paling tidak sudah, oh ini ada suatu value existing yang berbeda, mungkin menarik juga nanti untuk dilihat. Artinya ada yang masih mempertahankan, ada yang enggak, ada yang ini kan gitu. Nanti variasi-variasi semacam itu menjadi menarik, menjadi meningkatkan nilai urgensi topik yang Anda pilih tadi untuk riset difusi inovasi pendidikan itu berdasarkan pengalaman. Apa disesuaikan dengan pengalaman masa lalu. Ya kalau misalkan Anda menyampaikan podcast, lalu ada orang yang memiliki pengalaman masa lalu menggunakan podcast itu pengalamannya buruk, ya dipertimbangkan juga untuk diadopsi tidak. Nah, saya punya pengalaman buruk ya, kesetrum apa gimana. Itu juga mempertimbangkan diadopsi ya, sebuah inovasi. Ya banyak sekali dulu ya, apa namanya, program-program di luar pendidikan dalam proses pembangunan itu. Ya banyak studi dulu itu loh apa, keluarga berencana itu. KB itu banyak diambil untuk studi difusi inovasi. Beberapa warga punya pengalaman buruk misalkan. Akhirnya ya value-nya misalkan. Di masyarakat yang konservatif, KB tetap mendapat resistensi karena dianggap value yang dipakai bahwa banyak itu banyak rezeki. Ya, itu kan ada tuh yang beranggapan gitu, ada value. Ada kalau yang agama misalkan anak itu adalah
pemberian Tuhan, harus diterima. Tidak boleh diintervensi dengan teknologi lalu dihambat. Misalkan. Ya, itu benturannya banyak sekali dulu riset-riset berencana terkait dengan value yang kalau dalam di dalam sekarang ini kayaknya value-nya enggak kalau pemberiannya nggak terlalu dapat pertimbangan. Misalkan Anda menggunakan e-learning, benturan nggak dengan nilai-nilai? Evaluasi, benturan apa ya? Value yang existing. Banyak benturan nggak? Ya, kalau kita rasakan kan penting kan atau selama ini masyarakat kita kan senang ngumpul itu. Ya, Dengan e-learning mereka kadang-kadang aspek itu hilang. Jadi belajar mandiri, ya, ya itu bisa juga. Tapi apa yang paling krusial dalam adopsi e-learning itu, yang benturan dengan nilai sebelumnya? Aspek apanya kalau di TV? Aspek value apa? Di aspek evaluasinya tuh, wah itu benturan sekali. Karena apa? E-learning dan digital ini kan memiliki fungsi-fungsi asistensi yang tinggi sekali. Dibantu toh oleh teknologi. Lalu gimana itu? Benturan nggak? Dulu saya duduk, yang dibangun di dalam saya belajar itu fairness ya, kejujuran itu, sikap duduknya begini. Ngamimu, oh jangan ngamimu, dulu saya gitu, nggak boleh ya. Terus ya, apalagi kalau mengerjakan assignment atau apa tugas di sekolah itu, nggak boleh itu oleh Pak Jaimin dulu guru saya, kerongnya minta ampun. Dan di kan dulu kan dikasih soal gitu kan, kerjakan gitu. Ya udah, jadi olah kan lirak-lirik. Padahal saya ngelirik teman saya perempuan sebenarnya. Gitu. Nggak boleh itu. Ya, harus dikerjakan sendiri. Bahkan kalau yang pelit itu teman yang wah begini kan gitu. Ditutupi. Nggak boleh. Ya, harus kerja sendiri-sendiri. Biasanya guru selalu mengatakan tidak ada nilai tambahan bagi yang kerjasama. Itu value dong. Ya, harus kerja sendiri. Harus gimana coba? Anda bisa itu penilaiannya gimana? Dengan value bisa nggak? Nggak bisa. Itu sudah berubah, sudah jungkir balik value-nya. Tapi kok tetap diterima, gitu loh. Kok tetap diadopsi di dalam pembelajaran era digital itu. Nah, justru itu jadi menarik di dalam satu riset difusi inovasi ini. Agak berbeda dengan proses temuan penelitian kami, value ini sekarang ditanya. Nah itu kan temuan nanti juga di dalam ini menemukan fakta lalu diteorisasikan. Itu maksudnya soal value. Oh, apalagi itu ChatGPT. Gimana itu? Diberitahu, dikasih soal, benar. Tapi apakah itu hasil sendiri? Padahal itu kerjasama dengan
ChatGPT, bahkan penyerahan diri totally terhadap teknologi, lalu hilang subjeknya, langsung terbalik tadi. Anda menemui kayak itu enggak? Ya, dan itu harus menarik untuk dokumentasi. Gimana? Apalagi pelajaran agama atau Pancasila. Ya minta ChatGPT. Gimana tuh Pak itu? Ya itulah tantangan mencari model-model evaluasi yang kompatibel dengan era digital untuk TP gitu loh. Itu tantangannya gimana? Yang lebih inovatif nanti. Nah, kalau dikaitkan dengan divisi Universitas Rhodes ada yang memang nggak relevan ini atau lemah lah tesisnya, lalu itu juga peluang untuk menambah temuan apa untuk yang novelty berbeda lah, Pak. Ya nggak apa-apa, memang faktanya beda gitu. Tidak semua inovasi di era sekarang ditemukan sesuai dengan value. Bahkan maksudnya justru bertolak belakang dengan value pun menjadi hak untuk diadopsi. Mengapa? Karena fungsi asistensinya besar sekali. Berarti itu terkait dengan etos belajar atau kultur belajarnya yang berubah sekarang ini. Nek diberi bantuan kok malah atau iya malah menimbulkan eksesifnya itu eksesnya yang justru banyak itu bukan produktif. Mengapa itu? Nah itu menarik di kita itu gitu. Ya itu tantangan facilitating learning misalkan. Pilihan teknologi baru yang inovatif memberikan fungsi-fungsi asistensi dan resource sumber daya yang besar, tetapi malah justru eksesif. Ya. Itu menarik. Oke, nanti yang contoh yang podcast itu tadi ya, pembelajaran kompleks. Untuk complexity ya juga begitu. Apakah podcastnya itu eh, apa namanya atau sebagai media pembelajaran itu kompleksitinya gimana? Nah ya sekarang kan justru teknologi itu kan itu tantangannya sebagai sebuah produk baru. Pokoknya dipermudah terus, iya kan? Dipermudah terus. Kamu kesukaan apa itu dia riset riset pasar produk-produk sekarang ini, apalagi China ya, itu senang sekali. Mana, tak permudah terus ini resources dari temuannya itu itu. Nah, kayak itu misalkan apa ChatGPT tinggi enggak kemudahannya ya kemudahannya tinggi sekali kan simple ya mudah jadi cepat diadopsi kan nah kalau ini cocok ini dengan kultur sini dan itu akan semakin mudah dipermudah lagi makanya ada ChatGPT sekarang ada DeepSeek ya ada DeepSeek meskipun masih kontroversi tapi kan itu soal waktu saja nanti pasti DeepSeek itu sumber dayanya besar sekali. Nah, yang itu cepat sekali diadopsi. Kalau orang-orang anu justru malah mikir. Ya kan? Finlandia apakah menggunakan ini digital? Finlandia sebagai negara maju enggak? Dalam pendidikan tinggi maju sekali juga. Tapi apa?
Ayo ditawari teknologi pembelajaran atau pendidikan based digital yang sangat mempermudah. Itu malah diisi dan tidak dipakai. Mana balik ke teks lagi, ke print. Jadi tidak diadopsi kan? Jadi kan menteri justru di sana. Semakin negara itu memiliki tingkat literasi tinggi di dalam teknologi, maka semakin justru terbalik, semakin selektif di dalam menggunakan teknologi. Semakin begitu. Begitu sebaliknya. Kalau Indonesia sekarang dekat kita menggunakan itu, berarti kesimpulannya literasinya rendah. Jadi begitu. Nah, sekarang menggunakan. Nah, Finlandia sudah mulai enggak. Jadi kriteria-kriteria ini yang saya maksud memang masuk akal. Ini make sense semua, tetapi tetap memberi peluang untuk dikritisi juga, dan itu sekaligus menjadi menarik untuk digunakan kalau Anda menggunakan jenis penelitian diffusi inovasi. Misalkan kasus podcast itu tadi. Jadi dengan lain perkataan, kalau Anda mau meneliti podcast sebagai media pembelajaran di era digital menggunakan skemanya diffusi inovasi di sini, ya jadi disertasi itu. Sekaligus punya peluang untuk memodifikasi bahkan melakukan bantahan terhadap proses misalkan. Gitu. Kalau Anda mau menggunakan diffusi inovasi loh ya, sebagai disertasinya. Lalu ya podcast tadi gampang diuji. Ya gampang tuh. Gampang diuji coba kan ya. Alat-alat ini mudah kan. Ya biasa kalau 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 pemerintah atau di Kemendiknas atau Kemendikbud sekarang lagi tuh namanya untuk bentakan pusing saya kan. Kemendik Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset ya. Apa namanya? Akronimnya apa? Kemendikti. Ya. Kalau yang dasar menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Disingkat dari tak kira Kemendikdasmu. Kemendikdaksmen. Ini gitu. Ya diuji cobakan dalam ruang lingkup yang terbatas gitu. Ini kondisi lingkungan di adopternya itu, masyarakat atau komunitas yang akan mengadopsinya. Diuji cobakan gitu. Saya itu ya pernah ketawa gitu kan. Karena konsumtif terhadap teknologi. Saya dulu pernah meneliti di bidang teknologi informasi ya. Saya mendapat besar waktu itu, hampir 1 miliar saya mendapat grant pendidikan itu tahun 2006. Itu kan kalau sekarang kan 3 miliar gitu ya. Seluruh Indonesia wilayah itu. Saya dapat itu meneliti bagaimana kebijakan dan program desa berdering dari Kemenkominfo itu ya. Nah, karena setiap desa itu targetnya 43.000 desa diberikan alat-alat untuk komunikasi itu. Gitu. Setelah saya teliti itu, memang
Ya, ya semangatnya hanya pengadaan saja. Barang-barang itu, barang elektronika sudah bisa. Ada kemanfaatannya. Ya, sebagian ada, tapi temuan saya kebanyakan itu mangkrak semua. Nah, alatnya itu kan untuk itu loh, menerima apa ya, semacam CAC sebenarnya, community access point. Ada satu tempat itu desa, misalkan balai desa itu nanti dikasih alatnya itu. Waktu itu setiap desa mendapat 13 juta. Kali sekian milik desa. Setelah saya cek itu nggak dimanfaatkan semuanya. Ya, banyak yang mengatakan ya kalau dari sini trialability-nya atau tingkat itu nggak bisa gitu. Banyak hal-hal yang baru canggih gitu. Tapi kan yang biasanya kan yang penting kan pengadaan dulu. Kan gitu. Tapi nilai kemanfaatannya enggak. Nah itulah kemudian saya usulkan. Ya saya kritik itu. Henti saja proyek ini. Kalau tidak menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif gitu. Saya bilang begitu. Harus diidentifikasi dulu lembaga-lembaga sosial yang masih kredibel di desa itu, lalu diserahkan mereka gitu yang mengelola. Nah itu enggak, itu hanya di drop aja, di drop lalu ditaruh di rumah kepala desa. Kalau yang TV-nya yang menggunakan yang kepala desa, ya gitu kan ditaruh. Nah kayak gitu itu. Maunya ada program itu apa desa berdering gitu. Tahun-tahun itu kan lagi ketol-ketolnya teknologi komunikasi dan informasi toh. Tapi lumayan lah daripada Kemkominfo belakangan ini untuk judol. Kalau judi online Kominfo. Lalu saya pernah meneliti juga terkait di masyarakat nelayan gitu. Saya meneliti nelayan itu di beberapa daerah, tapi ya itu tidak bisa diuji-cobakan dan tidak memenuhi syarat ini tadi deh. Karena nggak mungkin tidak layak untuk dioperasikan. Padahal itu per alat itu 4 miliar harganya. Jadi di setiap komunitas nelayan itu diberi itu alat yang namanya penyaring air laut itu. Nah itu kan asumsinya kan hanya pantura, karena itu terpolusi oleh industri, sehingga perlu disaring oleh alat itu supaya tidak terjadi migrasi ikan. Ikan-ikan tercemar kan bermigrasi, Pak. Nggak mau lah. Kalau itu pergi nelayan sulit nggak mencari ikan? Ya, terutama nelayan yang tradisional. Nah itu sebenarnya maunya begitu. Eh, disaring. Nah, tapi diperlukan itu untuk semua pantai seperti di Natuna, seperti di Batam, di apa Sulawesi itu dikasih, tapi nggak dipakai. Dan yang dibutuhkan sebenarnya peningkatan kapasitas kapalnya, berapa PK lah itu. Nah, jadi itu menjengkelkan waktu itu bagi nah apa ini untuk apa ini? Alat kayak gini ini nggak nggak kompatibel dan nggak reliable apa ya nggak itu dalam masyarakat itu. Ya akhirnya kan mangkrak juga.
nggak tahu kok bisa begitu pikirannya, dugaan saya ya pengadaan itu sekian gitu, sekian daerah ya, kayak gitu. Itu di apa namanya, diidentifikasi dulu yang sifatnya bottom up tadi yang seperti saya usulkan di Kominfo ini kan juga perlu kayak gitu, bantuan dari Kementerian Kelautan misalkan dan Perikanan misalnya. Nah yang kayak gitu kan sederhana terus. Jadi memperhitungkan pengenalan inovasi peralatan pada itu ya perlu didahului oleh studi kelayakannya dulu supaya nggak boros toh. Ya nggak bisa. Jadi pentingnya bagaimana untuk bisa diuji cobakan itu ya perlu ada semacam studi kelayakannya. Nah, observability itu ya begitu, yang sana lah ini para masyarakat yang akan menggunakan itu bisa enggak. Terus saya meneliti tahun 2006 juga terkait dengan pembelajaran itu dibiayai oleh Microsoft. Saya meneliti ke Waikanan. Ada yang tahu Waikanan? Tahu Waikanan nggak? Waikanan itu Lampung sana, tapi perbatasan dengan Sulawesi Selatan. Itu daerah Pemekaran. Itu dulu Microsoft itu dalam upaya mengekspand atau memperluas pasar untuk produknya yang software itu membantu Indonesia itu dengan program OSOL, OSOL, One School One Lab, One School One Lab, gitu. Jadi satu sekolah itu. Karena asumsinya dengan digital ini bisa menjangkau pada sekolah-sekolah yang terpencil. Jadi prioritasnya pada sekolah-sekolah yang terpencil. Ya udah, aku diminta meneliti itu. Ya sampai ke Waikanan sana. Ya bagus sih, itu kan sebenarnya kan bisa menjadi ini lah, apa namanya, salah satu solusi yang lebih efisien karena infrastrukturnya kan sederhana kalau bis pada digital itu lalu digunakan. Cuman problemnya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi pertama itu ditaruh di Waikanan, senang memang. Nah, tapi tadi di sana itu tidak ada listrik, itu mau diuji coba kan ya sulit. Nah, bahkan internet ya kan itu diperkenalkan bis pada internet waktu itu kan, e-learning itu kan berbasis web ya, harus ada internetnya. Nah tapi nggak ada listrik, waduh. Jadi labnya itu ya lalu kemudian punya ide yang menarik di situ di Waikanan itu, gimana kalau partisipatif, yaitu menggunakan pakai pakai itu genset, ya genset. Oke itu kan solusi ya. Oke, gitu lalu pakai genset itu. Nah, setelah pakai itu, lah gimana ini? Wah, akhirnya bayar itu si siswanya untuk beli solar. Iya, ya, gitu ya. Salah satu solusi. Tapi dalam hal aspek kulturalnya tidak mudah. Bagaimana memanfaatkan itu? Ya, yang dipahami ternyata setelah saya teliti itu namanya melihat visual di internet itu ya yang sifatnya entertainment. Itu ya, anak-anak nonton ke situ, ke lab itu mestinya belajar, tapi utamanya itu adalah nonton, itu entertainment, bahkan gurunya juga begitu. Akhirnya ya tidak ada transformasi kultural ini menjadi pemanfaatan uang sekolah dan itu apa namanya, eh, tidak terlalu produktif ya untuk kepentingan pembelajaran. Itu loh 2006 juga itu.
Cuman Microsoft kan nggak peduli, nggak penting itu, terserahlah kamu. Yang penting kamu bisa menjadi perluasan pasar kami untuk menggunakan software, kan gitu. Nah itu urusan Anda yang kayak gitu-gitu. Ya, begitu. Lalu kan temuan-temuan cepat sekali deh waktu itu terus itu ya sudah. Waktu itu masih belum ada Android ya Pak ya. 2006 ada. Masih masih ya itu eh, apa namanya yang pakai HP yang mobile phone yang lama, belum kayak gini, nggak bisa mentransfer yang visual secara cepat yang by one devices kayak gini, belum. Nah itulah kecepatannya. Nah, itu yang meresmikan itu waktu itu presidennya SBY, SBY yang meresmikan dong. Habis itu lah karena presiden mau datang ternyata itu dibikin oleh Microsoft itu sebuah alat apa yang saya nggak tahu di luar sana, anu kenceng sekali itu apa sinyal sinyal apa internetnya itu untuk itu ya sekarang itu mungkin ya wifi itu ya itu tapi begitu dia dulu belum ada loh, wifi per rumah tangga nggak ada belum ya itu lewat gitu. Oh, itu kenceng banget. Nah begitu habis diresmikan susah sekali. Ini kelakuannya orang Indonesia ini kok nggak berubah-berubah itu loh. Jadi apa-apa itu bukan untuk publik, untuk masyarakat, tapi untuk atasannya itu loh, untuk pimpinannya itu loh. Nah, itu memang mentalitas lomba atau apa ya. Tahu ya mentalitas lomba. Dulu SD saya itu lomba UKS gitu. Ya itu semuanya itu diperuntukkan suruh kerja bakti beberapa bulan itu untuk lomba itu. Lalu bukan kok untuk bagaimana ini digunakan untuk tim penilainya itu, untuk tim penilainya. Itu mentalitas enggak, jadi formalistik kan, tidak substansial. Itu culture, ada problem culture. Sampai sekarang gitu kan masih itu mentalitas lomba ya. Lomba itu ya formalitas saja. Gitu nggak kira-kira? Dulu ditanya itu tiba-tiba di sekolahan saya itu kok ada air matang banyak gitu kan dikasih itu. Ya, sebenarnya D2D-nya nggak ada. Ya itu ketika mau dinilai oleh tim ini dihadapkan. Nah lalu ada yang ya anak ada yang lugu tuh ditanya oleh tim ini kemarin ada butuh nenten Pak. Nah menurut saya justru itu pendidikan karakter yang baik. Malah dimarahi oleh gurunya itu guru saya dulu. Gimana lah itu drama itu. Tapi yang justru yang formalitas dramaturgi kayak gitu. Ini dan menurut saya justru yang berkarakter yang anak ini teman saya yang ngomong butuh nonton ya Pak itu enggak ada itu. Jujur ya. Gitu. Umi kamu pernah kayak gitu-gitu nggak? Pernah mungkin gitu, lomba desa, apa lomba dasawisma itu tuh hanya untuk atasan itu. Ini yang saya sebut sebagai mentalitas jenggot. Tahu jenggot nggak? Tahu nggak? Jenggot, jambang itu. Tahu kan? Gantung ke atas. Gantung ke atas. Iya. Begitu itu dulu. Sampai sekarang lah. Bukan hanya UNJ juga gitu. Semua lah mentalitas diri saya gitu. Sekarang namanya untuk memperoleh akreditasi, ya kan? Iya kan? Akreditasi gitu enggak ya? Itu formalitas aja itu. Untuk apa itu? Ya, ya sama lah itu untuk pemerintah itu kan pemerintah. Itu
bukan hanya UNJ sampai Indonesia. Makanya bergentayangan itu lembaga-lembaga pemberi akreditasi itu untuk mencari, kan mereka kan menciptakan pasar toh, lalu ada yang butuh, lalu ya kayak gitu dapat rekognisi, peningkatan kayak gitu gitu. Ini sama itu mental lomba. Wong dulu itu kan pernah asik itu loh saya. Asik itu akreditasi yang internasional ya. Asik ya. Gitu. Itu kan untuk higienis, sadar lingkungan, ini kan gitu. Nah ya gitu ikut di situ, di sini ikut gitu. Lalu kan cukup urgen karena di sini kan landscape Merapi itu kan daerah bencana, toh. Mitigasi bencananya kan gitu. Lalu salah satu memenuhi itu harus ada tindakan preventif yang menjadi culture gitu. Misalkan apa? Sirine, sirine untuk secara reguler periode itu intervalnya ya 2 bulan sekali itu. Apa? Ya pokoknya itu ada maupun tidak ada bencana ya tiba-tiba bunyi ya gitu, simulasi. Nah itu ditanya soal itu kerjanya juga kayak masyarakat Jepang dulu. Nah dulu ada ini, Umi mungkin masih ingat itu ada di Bekasi petaka apa namanya evakuasi, lalu kemudian ada sirine untuk itu apa namanya untuk simulasi, bagian dari edukasi mitigasi bencana untuk menimbulkan culture yang siap siaga. Ya dulu ada itu, dicoba itu 1 bulan. Nah, setelah dinilai, ya sudah itu sekali aja. Bagaimana gitu. Ya cuma sekali itu aja gitu. Kok, kok, kok gimana-mana ya gitu. Itu kantinnya higienis enggak itu? Pakai AC loh itu. Ada monitor? Nggak ada. Harus higienis. Yang sangat ketat. Ketat sekali. Gitu tuh Pak. Nah iya, itu kan pabrik toh. Itu bentuk dari nanti kalau sudah terjadi transformasi, itu kan konsep baru sebenarnya untuk difusi inovasi ya diterima tapi nggak dilaksanakan. Maka dalam satu divisi nanti kan itu kan ada kontinuitas, sustainability-nya. Yang soal sustainability susah. Ya mengapa demikian? Kok gagal selalu sustainability? Inovasi itu selalu gagal. Kenapa? Ya karena ya itu enggak terjadi transformasi culture karena ya worldview atau pandangan dunia kita itu ya yang lebih mendominasi adalah formalitas itu tadi dan jenggot. Itu kalau ada Pak Polisi di Jalan Kejayaan itu pagi-pagi atau apa itu agar siap siaga itu apakah enggak itu karena Kapoldanya dia mau lewat itu. Ini yang dari sana tuh perumahan dinya Jalan Solo mau ke situ kantor gitu. Ya kayak gitu. Wah, kenapa sih kok gitu nggak berubah-berubah ya? Biar saya kalau dia pendidikan. Ya kira-kira gitulah ya dari karakter itu. Mungkin ada yang komen tanya, silakan. Cuman sorry kalau yang pakai HP di chatting ya. Atau kalau mau komen silakan. Silakan. Apa? Ya ada yang tanya. Bulan puasa berbanding lurus dengan
motivasi untuk bertanya. Hendaknya begini. Apalagi di awal-awal. Ngantuk kan. Ya, Begini, Pak. ya Pak Suli. Kelima unsur ini harus muncul nanti waktu kita mau melakukan diskusi inovasi. Dalam arti harus kelima-limanya harus muncul. Ya, yang bukan harus muncul istilahnya. Itu digunakan ya. Itu kan salah satu elemen utama dalam diskusi inovasi kan ada 4. Inovasi, ya, saluran komunikasi, sains, dan social system. Nah ini kita bahas itu masih inovasi. Nah itu ada 5 karakter ini. Nah paling tidak sudah ada potensi memenuhi kriteria 5 kriteria itu, meskipun tidak semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang Anda pilih nanti terkait studi divisi inovasi pendidikan itu, misalkan tadi loh saya contohkan podcast. Podcast itu ya dikonfirmasikan dengan pada 5 karakter ini. Mungkin tidak semuanya memenuhi ya, dalam arti misalkan di aspek advantage relatif advantage tadi. Ada yang memenuhi keuntungan ekonomi, tapi untuk prestis enggak. Tapi ini itu bisa saja. Tetapi paling tidak yang 5 ini adalah unsur itu, sehingga itu menjadi pertimbangan memilih topiknya. Apa namanya? Untuk riset diskusi inovasi pendidikan. Ya saya kira kalau yang namanya yang misalkan e-learning ya, entah platform apa gitu, itu kan sangat bisa di dicek ke 5 karakter ini. Artinya relatif memenuhi itu kira-kira. Nah dulu karena ini lebih banyak digunakan untuk studi-studi pembangunan, ya makanya seperti saya contohkan itu misalkan terkait dengan topik KB gitu. Lalu kemudian di dalam buku ini apa ini mesin pertanian apa gitu yang dipakai contoh. Tapi ada juga matematika. Matematika ada juga dicontohkan sih di bidang pendidikan. Tapi yang studi pembangunan di negara-negara dunia ketiga itu terkait dengan peralatan-peralatan baru bidang kesehatan, pertanian, perikanan misalkan itu. Banyak sekali studi itu di negara-negara dunia ketiga. Makanya difusi inovasi sebagai salah satu jenis riset itu cukup berkembang seiring dengan modernisasi masyarakat. Cuman ya itu tadi seperti yang awal kita diskusi dulu. Makanya ini sering dicurigai bagi paradigma kritis itu bagian dari kontrol dan pasar dari negara-negara industri maju kayak gitu dulu. Melalui program pendidikan dan riset seperti itu. Ini ya kemarin saya contohkan Jamban gitu ya. Itu jambisasi, lalu KB, lalu apa Heller, apa ya Pak? Tahu Heller nggak? Penggiling perontok bro, perontok padinya. Itu kan ada juga studi soal itu. Itu kan bagian modernisasi pertanian. Dan itu mengadopsinya ya juga perlu waktu. Karena ada beberapa dari sisi inovasi aja masih disesuaikan dengan value-nya, dengan peralatan yang sudah ada dan kemungkinan mengubah secara sosiokultural. Pembagian kerja juga berubah. Dulu kan yang namanya
yang lama itu kan ani-ani ya. Ani-ani itu kan pembagian kerja untuk perempuan. Nah, setelah ada perontok itu semua bisa dan makin menyempit peluang dari perempuan. Makanya ada riset-riset difusi inovasi yang dikaitkan dengan gender, misalkan isu gender, kalau yang kritikal ya, itu misalkan pendidikan ini kan juga banyak masih ada tuh yang dengan pendidikan. Gitu kira-kira Pak Sogi. Ada lagi? Apa yang dicatat? Bro, mungkin dari saya apa, Bro? Ya, Prof, yang chatting, Benar. Prof. Izin tanya, bagaimana kaitan karakteristik ini dengan kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan yang meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, dan kebijakan dan regulasi. Ya, kalau dikaitkan dengan itu kan, ini kan karakteristik ini kan bagian dari elemen utama dari difusi inovasi. Ya, kalau di frame dengan teknologi pendidikan bisa pemanfaatan media. Anda milih aja yang studi media pembelajaran yang terkait dengan pemanfaatan, bagaimana itu proses difusi inovasinya. Nah, tentu saja medianya yang dimanfaatkan kan harus memenuhi kriteria yang inovasinya di pemanfaatan media. Lalu difusi inovasinya itu mungkin ya kemarin itu yang saya katakan jangan-jangan ini kawasan ini difusi inovasi ini bagian dari penelitian pengembangan itu. Itu ya maksudnya itu. Ini maknanya itu ke sana, bukan sebagai studi difusi inovasi. Kalau toh sebagai kawasan ya mungkin di penyebaran, tapi di dalam diskusi kita di dalam mata kuliah ini difusi inovasi itu sebagai sebuah penelitian mungkin difusi inovasinya ini bagian dari itu cara menyebarluaskan mendifusikan produk-produk yang sudah inovatif yang telah dihasilkan lewat penelitian pengembangan mungkin gitu, atau mungkin memang kehadiran dari konsep atau produk-produk baru, tapi yang dilihat adalah difusi inovasinya. Tapi kalau dikaitkan TP dalam pengertian difusi inovasi sebagai jenis riset, seperti yang saya katakan beberapa kali bahwa bisa saja ini menggunakan topik TP untuk menggunakan memilih jenis penelitian difusi inovasi pembelajaran. Implementasi dan institusionalisasi, saya kira itu implementasi itu juga sudah bagian nanti muncul sendiri di dalam studi difusi inovasi karena terkait dengan adopsi toh, mengadopsi itu kan sampai ke tahap implementasinya dari si adopter itu. Nah, kalau institusionalisasi ya terjadi pelembagaan. Institusionalisasi itu bisa saja aspek organisasinya, tapi juga institusionalisasi dalam pengertian bahwa telah menjadi pengadopsian sebuah inovasi itu sudah membudaya, sudah menginstitusi. Ya tadi diikuti oleh transformasi kulturnya. Gitu. Ya sekarang ini kan e-learning sudah mengalami institusionalisasi. Iya, sudah menjadi culture toh itu. Gitu. Kira-kira. Nah, nanti ada menggunakan penelitian-penelitian menggunakan mediatisasi, mediatisasi. Itu salah satu penelitian yang
pernah saya lakukan juga untuk media pembelajaran di sebuah SMA di pinggir sana, di sana. Jadi itu saya menggunakan penelitian mediasi. Jadi ada dua institusi yang berjumpa, satu institusi media, satunya lagi institusi pendidikan. Jadi yang saya teliti itu adalah ini apa media digital. Nah, ternyata konsep mediatisasi ini kan mutual simbiosis, perjumpaan dua institusi ini lalu kemudian saling memanfaatkan. Tapi lebih banyak terseret ke logika medianya, ke logika institusi medianya. Contohnya begini, saya beri contoh itu dalam riset saya itu loh ya. Dulu media digital, HP, mobile phone sebagai bagian dari institusi media digital, institusi pembelajaran ya, itu berkaitan dengan institusi pendidikan. Yang kasusnya yang saya teliti itu di SMA 1 Minggir di Sleman. Dulu regulasinya masih ketat, ini dilarang, nggak boleh bawa HP gitu, kayak gitu. Institusi masih resisten. Nah, tapi lama-lama media seperti yang saya ceritakan tadi kan berkembang terus toh. Lalu kemudian bis pada Android, lalu muncul e-learning. Dan ini malah berubah, longgar aturannya. Bahkan malah justru memperbolehkan dan mewajibkan. Ini artinya institusi pendidikan terseret ke logika medianya. Nah, itu mediatisasi. Itu mengalami institusionalisasi sebenarnya penggunaan e-learning itu. Nah, itu TP itu bisa meneliti hal-hal kayak gitu terkait dengan pembelajaran. Dua institusi bertemu saling memanfaatkan, tapi dalam tentu termediatisasi sih. Bukan termediatisasi, tapi mengikuti logika medianya, mengalami mediasi, bukan media termediasi. Tapi institusinya, jadi regulasi itu mengikuti ini. Munculnya platform sehingga kultur belajar pun mengikuti platformnya ini, platform e-learning itu. Nah, jadi itu lebih ketarik ke logika medianya. Nah, itulah terindustrialisasi. Dan kebijakan dan regulasi, ya tadi kebijakan di dalam pembelajaran dan regulasi otomatis ini kan berarti masalah apa ini? Masalah struktural atau kultural? Kalau kebijakan dan regulasi struktural atau kultural? Struktural. Problem-problem strukturalnya terkait dengan kebijakan dan regulasi. Ya kalau tadi media digital ya kebijakan yang terkait dengan kebijakan penggunaan media. Nah, kebijakan dan regulasi yang terkait dengan kurikulum kan gitu. Nah, kalau Anda mau menggunakan difusi inovasi terkait dengan kebijakan, isunya tentang kurikulum ya bisa. Bagaimana studi difusi inovasi kurikulum merdeka. Nah, ya bisa. Itu kan inovasi itu. Ada mengatakan inovasinya tuh bagi sebuah masyarakat begitu. Tapi masalah itu dengan kebijakan berarti terkait semua. Kurikulum merdeka. Sekarang mau diganti dengan deep learning. Tapi nggak tahu itu apa deep learning itu kurikulum, bukan ya? Mungkin pendekatannya. Tapi mau kurikulum apa namanya?
Tapi ya bisa aja kan. Kurikulum food learning ya. Nah, gampang kalau di UNJ ini biasanya menggunakan diksi berbasis. Jadi kurikulum berbasis deep learning. Biasanya begitu. Yang ada tanya. Ya. Tadi sebelum dia kan kami diskusi dengan kuliah. Kuliah itu mau mengembangkan materi tertentu menggunakan VR. Apa? VR. Menggunakan Artificial augmented reality ya. Ya. Apakah itu masuk difusi atau ke pengembangan gitu? Ini kan batasannya adalah konsep difusi dan pengembangan. Ya kan dengan mudah itu bisa dijawab toh. Kalau posisi difusifikasi sebagai sebuah jenis riset yang setara dengan penelitian pengembangan, ya tinggal milih saja. Mau augmented reality menggunakan penelitian pengembangan atau menggunakan difusi inovasi. Bisa saja. Nggak ada masalah. Kalau pengembangan ya terserah Anda menggunakan modelnya siapa. Menggunakan Dick and Carey, menggunakan ADI, Thiagarajan ya oke, biasanya Thiagarajan terkait dengan media-media dong. Lalu bisa dengan Bob and Cole. Kalau saya Bob and Cole saya sarankan yang lebih simpel, jangan yang 10 langkah itu. Dan tidak mungkin itu Anda memakan waktu, kesulitan, biayanya mahal karena untuk memenuhi kriterianya tadi di Bob and Cole yang lama yaitu bisa. Dan sementara Bob and Cole menyarankan untuk untuk R&D di bidang pendidikan itu yang lebih simpel, yang langkah itu. Gitu. Kalau Anda mau di bisnis ini, augmented reality memenuhi elemen ini. Ya. Karena dia menggunakan HP, tiga dimensi. Enggak, maksud saya, ya jawabannya, ya saya lihat dari 5 kriteria itu, gitu loh maksud saya, jawabannya kan gitu. Apa memenuhi ada nanti unsur channelnya, Anda perlu mengerti. Di setiap elemen itu Anda bisa menteorisasikan, bisa menemukan teori-teori nanti, eksistensi. Gitu. Itulah difusi inovasi yang memproduksi teori. Ya, iya, Anda tidak usah harus bikin. Kalau yang pengembangan kan Anda harus bikin. Meskipun bisa juga yang disebut bukan R&D, tetapi riset pengembangan dalam pengertian riset sistem development. Desain. Sebentar saya ceknya. Bukan. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya augmented reality itu ada, tetapi yang mau saya gunakan itu misalnya yang berbasis dengan aktivitasnya itu yang belum ada. Nah, itu lebih cocoknya itu itu tapi di menggunakan media menggunakan AR yang memang belum ada gitu. Kan saya harus memiliki dulu. Walaupun akarnya itu sebenarnya sudah banyak, cuma materi ilmunya belum ada. Sebenarnya saya kasih tahu. Harus Anda bedakan antara R&D dengan Design and Development Research.
Kalau Anda tidak memproduk data yang sudah ada, Anda pakai design and development research. Tapi kalau Anda memproduksi, itu pakai R&D. Ya, tapi kalau memang pakai ini, ya oke saja. Tidak usah memproduk. Jadi ini sejajar relatif dengan design and development research. Gitu. Itu Anda baca Ritchie dan Klein 2014. Yang design development research, apa namanya, developmental research methods, creating knowledge from instructional design and development practice. Itu jurnal ada juga. Lalu kemudian yang 2014 design and development research, itu book chapternya. Itu yang nulis Ritchie dan Klein. Begitu. Memang masalahnya di sini disamakan saja R&D dan design development. Gitu ya. Ya udah, Anda mau augmented reality, Anda posisikan desain apa namanya, mau Anda teliti dengan design and development research. Itu nggak usah memproduk kalau sudah ada. Gitu. Cuma ya sekali lagi kalau R&D sesuaikan dengan produknya. Tapi kalau ini yang akan dilihat adalah yang sudah ada itu. Akan dilihat apa namanya, tujuannya itu kalau design and development research itu bertujuan untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah model pembelajaran yang didesain berdasarkan pada karakteristik dan prinsip-prinsip pendidikan. Nah, sementara kalau penelitian pengembangan R&D didefinisikan sebagai sebuah studi sistematis yang meliputi pendesainan, pengembangan, dan proses evaluasi yang bertujuan untuk meletakkan dasar empiris bagi pengembangan produk-produk yang bersifat instruksional maupun non-instruksional, serta model-model pengembangan yang baru atau yang disempurnakan, yang menjadi dasar bagi proses pengembangan produk tersebut. Nah itu anunya, apa dasar Anda nanti menggunakan argumen untuk pilihan jenis risetnya itu. Nah, apa namanya, penelitian pengembangan itu R&D itu ya sekali lagi supaya Anda mudah sebenarnya cara memahaminya gini. R&D, N itu kamu ganti kemudian. Lalu gimana? Riset, kemudian mengembangkan. Itu paling mudah R&D. Supaya lebih. Sebab kalau risetnya itu sudah nggak layak, nggak boleh dikembangkan. Risetnya dulu. Paham saya? Itu paling mudah. Masalahnya sekarang ini nggak terlalu dipahami seperti itu. Bahkan ada nggak diriset dulu, langsung pengembangan. Nah, kalau kayak gitu ya tadi yang apa, riset development, apa namanya, design and development research. Tahu mas ya? Urutannya semacam dengan memastikan bahwa ada penularan riset pendaluran dulu. Kalau itu hasilnya tidak layak dikembangkan, ya nggak bisa dikembangkan. Anda tahu teori, posisi teori di dalam R&D? Nah ya itu. Posisi teori itu harus memiliki kontribusi untuk peningkatan kualitas produk yang akan dikembangkan.
Jika nanti teorinya itu tidak memiliki dan itu membuat tidak, ya itu berarti diganti teorinya. Maka harus riset dulu, gitu Pak. Kalau yang arti, yang untuk industri, untuk gitu, apalagi di teknik memang gitu toh. Nah kalau posisi teorinya itu terus nggak memiliki kontribusi ya berarti itu risetnya keliru. Risetnya keliru. Jadi posisi teori bukan sekadar memberikan eksplanasi atau dibuktikan dalam ini. Tapi pembuktiannya itu berarti memiliki kontribusi. Ketika itu sudah oke, risetnya memberi kontribusi, pasca, lalu di level riset itu sudah selesai. Nah, setelah itu diperhitungkan bahwa ini layak untuk ke tahap berikutnya yaitu dikembangkan. Ada beberapa Tapi di itu Prof, itu masuk ke R&D. enggak kalau itu ke riset pengembangan. Iya. Lebih ke riset pengembangan sudah. Ya, tapi pertanyaannya ya juga harus adil. Ya kan? Bagaimana? Ya 5 itu yang ditanyakan. Bukan pertanyaannya lalu kelayakan, kepraktisan, lalu keefektifan. Ya, enggak begitu. Ya, kalau pakai klaimnya pakai ADI ya ADI itu menjadi pertimbangan untuk memformulasikan research-nya. Jawabannya itu soal itu kok. Mengapa? Karena riset pengembangan itu juga harus prosedural, harus tempuh itu. Kalau nggak prosedurnya itu meleset satu, nggak boleh ke step berikutnya. Analisisnya nggak bagus, ya nggak bisa ke desainnya. Kalau desainnya itu ya nggak mungkin pengembangannya. Gitu loh maksudnya. Kalau di dalam karakter pengembangan. Karena pertaruhannya memang ini produk, bukan ya kalau teori boleh lah untuk riset pengembangan tadi. Kalau R&D nggak terlalu karena posisi teori sudah ada di R&D. Jadi kalau R&D kemudian hanya persoalan teori apa yang baru Anda, nah itu salah pertanyaan, itu salah alamat. Sering saya dengar ujian kayak gitu, R&D kok tanya teori, wah itu sudah selesai di level risetnya. Kalau pertanyaannya riset apa teori Anda berapa kontribusi terhadap, nah itu benar. Tapi kok teori-teori baru apa yang, nah itu bukan begitu. Memang bukan menghasilkan teori. Kalau mau menghasilkan teori, riset apa? Iya, betul. Dan sebenarnya yang dianjurkan untuk disertasi itu lebih ke basic research. Kalau R&D itu tim penelitian institusional itu loh, biar lah produktif. Kalau tadi kalau desain and development research oke lah, tapi yang ringan-ringan yang ini. Jadi benar kalau saya jadi menteri riset tak gitu kan, supaya nggak boros. Jadi ada jenis R&D saya kasih grant ini, tapi tim dan harus uji proposalnya yang diajukan harus ketat sekali. Tapi ya ini satu penelitian 5 miliar itu. Enggak diinjek R&D kok. Saya ketemu ya nggak mungkin itu. Hanya itu latihan ya, latihan itu. Itu harus tim dan harus kredibel. Kalau saya loh ya, sayangnya saya nggak punya kekuasaan ya sudah ngomong karena memang nggak punya posisinya itu. Ya tapi kan perlu untuk memberi masukan, menteriaki kayak gitu. Enggak tahu lah ini.
bulat aja kayak gini-gini. Sabun jam 11. Ya, oke ya. Selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya juga Iya, Pak. ada lagi itu. Misalnya, oke. Ya, masih kuliah lagi. Masih nanti. Nanti. Dengan kelas. Jam 1 lebih naik. Setengah 1. Kita masih setengah 1. Sudah. Bisa lagi. Ya. Tapi gunakan api. Bisa proposal sampai bisa kan? Gunakan api. Nanti. Karena saya suka yang itu aja.